Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi dengan saya Widhi Pratiwi. Kalian bisa panggil saya Ibu Widhi. Sebelumnya pada pertemuan minggu lalu saya telah menjelaskan materi terkait peran pelaku kegiatan ekonomi, yaitu ekonomi produksi. Nah, untuk materi pada pertemuan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, distribusi, dan konsumsi. Sebelumnya, apa itu distribusi dan konsumsi? Selanjutnya, Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan distribusi bukanlah kegiatan yang tunggal, namun merupakan gabungan dari berbagai kegiatan, misalnya pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang atau pasar atau grosir, pembelian dari produsen, dan penyimpanan di gudang, atau standarisasi mutu barang dan lainnya termasuk ke dalam kegiatan distribusi. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi? Yang pertama ada pertimbangan pasar, yang kedua pertimbangan barang, yang ketiga ada pertimbangan perusahaan, dan yang keempat ada pertimbangan dari perantara. Selanjutnya, ada mata rantai distribusi. Menurut bentuknya dapat dibagi atas dua, yaitu saluran distribusi langsung atau direct channel of distribution, dan yang kedua ada distribusi tidak langsung atau indirect channel of distribution. Apa sih distribusi langsung dan tidak langsung? Yang pertama, saluran distribusi langsung adalah bentuk penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen dengan tidak melalui perantara. Yang kedua, ada distribusi tidak langsung adalah bentuk penyaluran yang menggunakan jasa perantara dan agen untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Selanjutnya, pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi atau menghabiskan manfaat dan kegunaan hasil dari produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian ini harus kita pahami bahwa konsumsi itu tidak hanya sebatas untuk menghabiskan daya guna barang tersebut. Selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi? Ada 7 faktor. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada harga barang dan jasa, yang ketiga ada tingkat pendidikan, yang keempat ada jumlah keluarga, yang kelima ada jenis kelamin, yang keenam selera, dan yang terakhir ada adat istiadat. Selanjutnya, faktor yang pertama, penghasilan atau pendapatan seseorang berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi seseorang. Nah, jika semakin besar penghasilan seseorang, maka semakin besar juga daya mereka untuk membeli suatu barang atau jasa. Nah, untuk yang pengertian yang kedua, faktor harga dan barang atau jasa itu sangat mempengaruhi apabila tingkat konsumsi seseorang semakin tinggi juga harga barang atau jasa yang akan mereka konsumsi. Nah, sebaliknya jika pendapatan atau harga dari barang itu rendah, maka konsumsi seseorang juga tidak akan meningkat atau tidak akan tinggi. Yang ketiga, ada pengaruh terhadap tingkat pendidikan. Pendidikan adalah sangat mempengaruhi pola pikir dari seseorang untuk melakukan kegiatan konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar juga konsumsi dari barang dan jasa terhadap seseorang tersebut. Yang terakhir, ada tingkat keluarga. Jika jumlah keluarganya banyak atau anggota keluarganya banyak, justru akan mempengaruhi tingkat konsumsi suatu barang atau jasa di setiap keluarga. Yang kelima, ada kebutuhan barang atau jasa antara pria dan wanita atau jenis kelamin. Nah, dapat kalian ketahui bahwa setiap jenis kelamin perempuan dan laki-laki akan berbeda dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Nah, faktor itu merupakan faktor yang mempengaruhi konsumsi tersebut. Selanjutnya ada selera. Selera ini sangat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi seseorang. Nah, jika gaya fashion atau selera seseorang semakin bagus, maka mempengaruhi tingkat konsumsi baik barang atau jasa orang tersebut. Yang terakhir ada adat atau kebiasaan. Biasa dan adat istiadat itu di suatu daerah itu akan berbeda-beda. Nah, ini pun akan mempengaruhi tingkat konsumsi dari seseorang. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan konsumsi. Tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Penggunaan benda-benda di luar tujuan tersebut tidak dikategorikan sebagai kegiatan konsumsi. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari benda konsumsi? Yang pertama, ada benda yang dikonsumsi, benda yang memperolehnya tuh diperlukan pengorbanan. Nah, seperti contohnya ketika kita ingin membeli suatu barang atau pakaian, kita harus mengeluarkan uang. Nah, pengorbanan itu kita dengan mengeluarkan uang tersebut. Nah, sehingga itu termasuk dalam ciri-ciri benda konsumsi. Yang kedua, ada benda yang dikonsumsi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
seperti membeli beras, membeli kebutuhan pokok, dan lain-lain. Yang ketiga, ada manfaat atau nilai ataupun volume benda-benda yang digunakan akan semakin habis atau terangsur-angsur. Nah, selanjutnya ada teori perilaku konsumen. Nah, konsep dasar perilaku konsumen menyatakan bahwa konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas atau utility yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Utilitas adalah seberapa besar suatu barang atau jasa dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Nah, utilitas ini menjadi ukuran kepuasan yang diterima dari penggunaan atau konsumsi barang dan jasa. Nah, teori perilaku konsumen terakomodasi dalam dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kardinal, yang kedua ada pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal disebut juga sebagai pendekatan marginal utility. Nah, pendekatan kardinal ini adalah analisis konsumen didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur atau diakuantifikasikan dengan satuan tertentu seperti uang, jumlah, atau buah. Semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, maka semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Yang kedua ada pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal ini lebih memberi kepada penekanan bahwa preferensi, yaitu bahwa barang A lebih berguna dibanding atau lebih disukai dibanding barang B. Jadi pendekatan ordinal ini tuh lebih membuat peringkat dari suatu urutan barang yang kita konsumsi seperti itu. Kemudian pendekatan kardinal adalah pendekatan yang didasari oleh hukum dari seseorang tokoh yang bernama Hermann Heinrich Gossen yang dikenal dengan biasanya hukum Gossen itu. Hukum Gossen ini ada dua. Yang pertama, hukum Gossen 1 dengan bunyi jika kebutuhan satu barang seseorang itu dipenuhi secara terus-menerus, maka kepuasannya akan semakin menurun. Nah, yang kedua ada hukum Gossen 2 yang berbunyi jika orang akan memenuhi berbagai kebutuhannya sampai mencapai intensitas yang sama. Jadi, hukum Gossen yang pertama itu jika kita semakin mengkonsumsi barang itu terus-menerus, maka kepuasannya akan menurun. Sedangkan hukum Gossen 2, seseorang akan mencapai kebutuhannya pada tingkat atau intensitas yang sama gitu, rata. Selanjutnya, pendekatan ordinal. Nah, biasanya pendekatan ordinal ini dilambangkan dengan kurva indiferensi. Nah, kurva indiferensi itu adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi antara dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Nah, untuk mengukur kepuasan konsumen tersebut dengan menggunakan kurva ini yang didasari ada 4 asumsi atau ciri-cirinya. Yang pertama ada konsumen mempunyai pola preferensi akan barang konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk pola indiferensi. Yang kedua, konsumen mempunyai pendapatan tertentu. Yang ketiga, ada konsumen berusaha mendapatkan kepuasan maksimum dari barang-barang yang dikonsumsinya. Yang terakhir, ada kurva indiferensi yang semakin jauh dari titik origin atau titik nol. Nah, menggambarkan kepuasan yang semakin tinggi. Di sini ada contoh dari kurva indiferensi. Ketika kita mengkonsumsi dua buah jenis barang yang berbeda, contohnya di sini ada es krim dan donat. Nah, pada kombinasi yang pertama, ketika kita membeli 8 es krim, maka kita akan mengorbankan akan mendapatkan 3 donat. Nah, di sini tuh dengan tingkat yang sama gitu, jika 8 donat itu akan mendapatkan jika 8 es krim akan mendapatkan 3 donat. Dan yang B ini, ketika kita mengkonsumsi 4 es krim, maka kita akan mencapai 6 buah donat, dan jika es krim semakin menurun maka jumlah donat yang akan kita dapatkan akan semakin banyak. Jadi di situ lebih kepada pengorbanan yang kita ambil itu sama gitu kan, misalnya 3 ke 6 terus ke 9. Nah, dengan ciri-ciri kurvanya itu landai ke kanan bawah seperti kurva indiferensi pada umumnya. Mungkin untuk pertemuan pada kala ini saya cukupkan sekian. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk tugas selanjutnya akan saya kirimkan di forum diskusi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.